Pena ajaib sang petualang cilik. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih bernama Desa Pelangi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arion. Arion bukanlah anak biasa. Ia memiliki hati yang penuh rasa ingin tahu dan jiwa petualang yang besar. Namun, kakinya lemah sejak lahir, membuatnya sulit berjalan jauh dan menjelajahi keindahan di luar desa. Setiap hari, Arion hanya bisa duduk di jendela kamarnya, memandangi puncak Gunung Harapan yang menjulang tinggi di kejauhan. Ia sering membayangkan betapa indahnya pemandangan dari sana, betapa serunya menembus rimba, dan betapa sejuknya air terjun tersembunyi yang konon ada di balik pepohonan raksasa. Suatu sore, saat Arion sedang melamun, seorang kakek tua bijaksana dengan janggut putih panjang dan mata yang berbinar-binar mendatanginya. Kakek itu adalah kakek langit, penjaga rahasia desa Pelangi yang jarang terlihat. Arion, nak, sapa kakek langit lembut. Kulihat impian petualanganmu sangat besar. Aku punya sesuatu untukmu. Kakek langit mengeluarkan sebuah pena kayu tua dari sakunya. Pena itu tampak biasa saja, namun memancarkan cahaya keemasan redup. Ini adalah pena imajinasi. Setiap kali kau menuliskan impianmu dengan pena ini, impian itu akan menjadi nyata, setidaknya dalam pikiranmu. Kau akan merasakan, melihat, dan mendengar semuanya seolah-olah kau benar-benar ada di sana. Mata Arion berbinar. Ia meraih pena itu dengan gemetar. Benarkah, Kek? Kakek langit tersenyum. Cobalah. Tanpa ragu, Arion mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Dengan pena imajinasi di tangannya, ia menulis, "Aku ingin mendaki puncak Gunung Harapan dan melihat seluruh desa Pelangi dari atas." Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Pena itu bersinar terang, dan Arion merasa tubuhnya seringan kapas. Ia tidak lagi berada di kamarnya, melainkan berdiri di jalur pendakian Gunung Harapan. Ia merasakan embusan angin dingin di pipinya, mencium aroma pinus, dan mendengar kicauan burung yang merdu. Kakinya yang lemah tidak lagi terasa berat. Ia melangkah dengan lincah, mendaki bebatuan, dan melewati akar-akar pohon besar. Ia terus mendaki hingga akhirnya mencapai puncak. Pemandangan di depannya sungguh menakjubkan. Desa Pelangi tampak seperti permadani warna-warni yang terhampar di bawahnya. Sungai yang mengalir tampak seperti pita perak berkilau. Arion tertawa gembira, hatinya meluap-luap. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia membuka mata kembali, Arion sudah berada di kamarnya lagi, namun senyum lebar masih terpancar di wajahnya. Pena imajinasi itu masih di tangannya, dan kertas yang ia tulis kini bergambar pemandangan Gunung Harapan yang indah, seolah-olah ia baru saja melukisnya. Sejak hari itu, pena imajinasi menjadi teman setia Arion. Ia menuliskan petualangan demi petualangan. Ia menjelajahi hutan ajaib yang dipenuhi makhluk-makhluk fantastis, berlayar di lautan biru yang tak berujung, dan bertemu dengan putri duyung, bahkan terbang ke angkasa lepas dan menyentuh bintang-bintang. Setiap petualangan terasa begitu nyata, memperkaya jiwanya, dan membuatnya melupakan keterbatasan fisiknya. Arion tidak hanya berpetualang untuk dirinya sendiri. Ia mulai menuliskan cerita-cerita petualangannya di selembar kertas, lengkap dengan gambar-gambar indah yang seolah-olah ia lukis dari ingatannya. Ia membagikan ceritanya kepada anak-anak lain di Desa Pelangi. Melalui ceritanya, anak-anak lain juga ikut merasakan sensasi petualangan, seolah-olah mereka juga menaiki perahu bersamanya atau terbang di sampingnya. Lambat laun, Arion menyadari sesuatu yang lebih dalam. Pena imajinasi bukan hanya alat untuk mewujudkan impian, tetapi juga kunci untuk memahami bahwa imajinasi adalah kekuatan paling dahsyat yang kita miliki. Dengan imajinasi, setiap keterbatasan bisa diatasi, setiap impian bisa disentuh, dan setiap hati bisa diisi dengan kebahagiaan. Dan meskipun kakinya tetap lemah, Arion menjadi petualang terbesar di Desa Pelangi. Bukan karena ia menjelajahi dunia secara fisik, melainkan karena ia membawa dunia ke dalam hatinya dan membaginya dengan semua orang melalui kekuatan pena imajinasi. Semoga dongeng ini menarik untukmu.